umum minggu di gedung gereja. Mohon dukungan dua jemaat. Terima kasih. Yang berulang tahun, segenap jemaat GKI Rembang mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberkati Tuhan selalu kepada Ibu Elizabeth S. Sugiono, 17 Mei atau hari Minggu. Saudari Yunike Hartati, 20 Mei pas hari Rabu. Saudari Putri Widuri Sibuya, tanggal 21 Mei hari Kamis. Saudara Sigit P. Widikda, 23 Mei atau hari Sabtu. Rosa Naria Turni, 23 Mei atau hari Sabtu. Sebagai hadiah ulang tahun, majelis mempersembahkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayatnya yang ke-16. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Dan tema khotbah kita pada hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi, yang dilayani oleh Pendeta Albert Aresto Pandiangan SSI. Kami dari Majelis Jemaat GKI Rembang mengucapkan selamat beribadah. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan puji Tuhan. Kita menyanyikan KJ nomor 2, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Suci, suci, suci.
pengertian minggu hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Melalui tema ini kita diajak untuk merenungkan ulang hakikat dan panggilan gereja yang seharusnya menghadirkan kasih Allah kepada manusia dan dunia ini. Namun faktanya tidak sedikit gereja mulai kehilangan kasih dan relasi damai di dalam atau intern gereja maupun keluar atau ekstern di tengah masyarakat dan dunia. Melalui Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 kita belajar bagaimana gereja menghadirkan kasih dan relasi yang damai dan kuat seperti gambaran Allah Trinitas kita, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 249 bait 1 dan 3, serikat persaudaraan. Kami sering mengalami relasi yang diwarnai oleh perselisihan. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan sebagai gereja. Pada minggu ini firman-Mu akan mengingatkan dan menuntun kami sebagai gereja bagaimana seharusnya kami hidup di dalam kasih Allah dan menghadirkan kasih Allah itu kepada gereja, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia ini melalui setiap tutur kata, perbuatan, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Karena itu Bapa, dengarkanlah permohonan kami. Sucikan kami, baharui kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hidup Jemaat 252 bait 1 dan 4, batu penjuru gereja.
1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 260 bait 1 dan 3 dalam dunia penuh kerusuhan. supaya kami dapat belajar bagaimana menjadi gereja, menjadi tubuh Kristus yang senantiasa hidup di dalam kasih dan relasi yang penuh damai, relasi yang kuat satu dengan yang lain. Dan melalui kehidupan kami sebagai gereja yang hadir di dunia ini, kami mampu untuk menghadirkan kasih-Mu bagi dunia. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membaca dan menguraikan firman Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan sungguh menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Melalui tema dan bacaan Injil Yohanes hari ini, firman Tuhan mengajak kita merenungkan dua hal. Yang pertama, bagaimana kita dapat hidup bergereja dalam kasih dan relasi, dimulai dari dasar dan motivasinya yang benar. Dasar dan motivasi yang benar yaitu di dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di dalam Allah Tritunggal, kita sebagai gereja, yaitu tubuh Kristus, menerima kasih dan mengalami relasi yang satu dan menyeluruh. Allah Tritunggal kita adalah Allah yang kasih. Bapa, Ia adalah pencipta dan pemelihara kehidupan semua ciptaannya, termasuk kita di dalamnya. Anak, yaitu Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita, menyelamatkan ciptaannya dari dosa dan maut, dan Roh Kudus yang setia menyertai, menghibur, dan menuntun kita hidup di dalam kebenaran sampai akhir zaman. Allah Tritunggal kita ini menghadirkan kasih dan mempersatukan kita dimanapun kita berada, baik kita sebagai jemaat GKI Rembang maupun juga jemaat Tuhan di tempat lain di dunia ini. Kita dipersatukan di dalam kasih Allah Tritunggal, sehingga relasi kita menjadi relasi yang menyatu, utuh, dan menyeluruh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan apakah GKI Rembang
adalah gereja yang hidup di dalam kasih Allah Tritunggal dan menjalin relasi yang satu dan menyeluruh, karena kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Menarik apa yang boleh kita alami pada saat ini. GKI Rembang diizinkan Tuhan untuk melakukan ibadah minggu online. Walaupun kita sudah mengupayakannya beberapa waktu sebelumnya, tetapi karena ada hambatan atau keterbatasan yang kita miliki, sehingga hasilnya kurang maksimal, maka semoga mulai minggu hari ini dengan upaya merekam, mengatur dan mengupload ibadah online kita di media sosial yang dapat kita gunakan secara baik dengan hasil dan kualitas yang baik juga. Semua ini boleh terjadi karena kita sebagai gereja merasakan kasih Allah kita yang mempersatukan kita satu dengan yang lain. Baik kami sebagai majelis jemaat maupun juga para petugas ibadah, organis, PNK, didukung oleh beberapa anggota jemaat, dan ditambah orang-orang yang bekerja sama, yang melakukan upaya yang terbaik di dalam menggunakan peralatan teknologi, baik itu rekaman, audio, dan lain sebagainya. Banyak orang yang terlibat di dalamnya untuk mengupayakan ibadah minggu online yang berkenan di mata Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi kita semua, baik jemaat yang kita layani maupun juga bagi kami para pelayan atau petugas ibadah ini. Mengapa bisa terjadi? Karena ada kasih Allah yang menaungi kita. Kasih itu yang menggerakkan setiap kita untuk berperan secara aktif, saling melengkapi, saling mendukung, sehingga kita boleh menyelenggarakan dan mengikuti ibadah minggu online dengan baik dan benar. Tentu kita terus akan berbenah meningkatkan kualitas pelayanan kita, dan kita percaya di dalam kasih Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala hal, segala perkara yang dapat menjadi berkat, bukan hanya bagi jemaat GKI Rembang, tapi juga bagi setiap orang yang menerima atau mengikuti ibadah atau pelayanan kita ini. Bapak Ibu saudara-saudari, justru di tengah situasi sulit pandemik saat ini, Tuhan mengajak kita untuk kembali menghidupi dan meningkatkan kasih di antara kita melalui keterlibatan kita bersama. Karena kita adalah satu tubuh Kristus yang saling melengkapi. Dan kita percaya sebagai tubuh Kristus kita juga akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi, mengatasi setiap pergumulan kehidupan kita. Kita mampu untuk tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita mampu untuk tetap melakukan segala aktivitas pelayanan, pekerjaan
yang terbaik untuk keluarga kita, untuk jemaat dan masyarakat sekitar kita. Karena kasih dan relasi yang satu di antara kita menggerakkan kita untuk melakukan berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hal yang kedua, melalui bacaan kita dan tema kita hari ini, firman Tuhan mengingatkan, meneguhkan, dan mengajak kita bersama untuk senantiasa melakukan perintah Tuhan. Karena di saat kita melakukan perintahnya, berarti kita hidup mengasihi Tuhan Allah kita. Ketika kita hidup mengasihi Tuhan Allah kita, itu menunjukkan bahwa kita satu di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita. Dan bukti nyata itu semua adalah ketika hidup kita melakukan perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita saat ini, kita diajak untuk semakin taat dan bahkan setia untuk melakukan setiap perintah Tuhan, yaitu setiap firman-Nya yang senantiasa dinyatakan, dikabarkan kepada setiap kita orang-orang percaya. Firman itu menjadi suluh dan pedoman dalam setiap langkah aspek kehidupan kita. Firman akan menolong kita untuk melihat kehidupan kita saat ini dengan benar dan bijaksana. Kita tahu saat ini baik pemerintah atau pihak yang berwenang terus mengingatkan kita bersama agar kita dapat tetap mematuhi protokol kesehatan, agar kita dapat tetap menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita, keluarga kita, gereja dan masyarakat kita. Dan kita juga tetap dapat berkarya di dalam studi, pekerjaan, dan aktivitas yang bisa kita lakukan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Bapak, Ibu, Saudara, semua itu mari kita lakukan di dalam kacamata bahwa kita mau taat melakukan perintah Tuhan. Karena firman Tuhan atau perintah Tuhan seringkali diwujud nyatakan, seringkali menjadi nampak secara nyata melalui kebijakan pemerintah yang disampaikan atau ditetapkan demi keselamatan kita, ataupun juga melalui sabda Tuhan, melalui setiap firman dari kitab suci yang kita dengar dan kita renungkan. Semua itu menjadi penolong kita bagaimana kita menghadapi keadaan pada saat ini. Di tengah pergumulan ekonomi, pergumulan sakit penyakit, khususnya ketakutan dan kecemasan kita atas penularan virus corona, dan juga pergumulan keluarga kita lainnya. Semua itu dapat kita hadapi dan kita mampu melewatinya kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia. Justru situasi ini menguji kita, apakah kita mau merendahkan diri kita untuk tunduk di bawah firman Tuhan dan mematuhi setiap firman Tuhan. Tentu ada risiko dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Mungkin orang di sekitar kita akan menghambat atau menyepelekan, tetapi semua itu tidak akan sia-sia.
setiap pekerjaan dan persekutuan kita di dalam Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, semua itu tidak akan sia-sia. Tentu justru itu akan membuat kita menemukan setiap jalan keluar mengatasi persoalan hidup kita, membuat kita tetap teguh berada di tempat atau posisi yang benar, dan kita tidak menjadi sumber masalah bagi orang lain. Situasi sudah sulit, kita hadir untuk mengatasi kesulitan, mengatasi masalah, bukan memperkeruh masalah. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Sebagai wujud kita melakukan perintah Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan itu akan membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Allah Bapa kita. Begitu indah, begitu sukacita dan bahagia ketika kita mengetahui diri kita dikasihi oleh Allah. Kita adalah orang yang berdosa dan lemah. Kita adalah orang yang punya banyak masalah, tetapi kita dikasihi oleh Allah kita. Dan kasih Allah kita akan menguatkan kita, menghibur kita, menuntun langkah hidup kita, dan memberikan berkah di dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Selamat menghayati kehidupan kita bersama sebagai gereja, maupun juga secara pribadi sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita hidup di dalam kasih dan relasi. Tuhan memberkati. Amin. Semua dikasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita menggerakkan nama Imam Rasuli yang berbunyi demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah mengalami pergumulan sakit di antaranya. Kami berdoa bagi Ananda Queen, Ibu Nuke Meriana, Bapak Arif Hermanto, Ibu Esther Joko, Bapak Haryono, Bapak Ibu Arnold Widyo Cahyono, Ibu Maria Romeli, Saudari Yunike Hartati, Bapak Udi Antoro, Bapak Jordan Tumit, Ibu Tim, Ibu Mailan, dan saudara-saudara seiman kami atau anggota keluarga kami yang lain yang belum kami sebutkan dalam pergumulan sakit mereka. Kami percaya Tuhan, mereka adalah gereja Tuhan, mereka adalah umat Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau akan terus jamah, urapi dan berkati setiap pengobatan yang mereka jalani. Tuhan akan berikan kesembuhan secara nyata bagi anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami berdoa bagi saudara seiman kami yang sudah lanjut usia, atau orang tua kami yang sudah usia lanjut. Kami berdoa diantaranya Bapak Yonatan, Bapak Edi Susanto, Bapak Tri Mulyani, Bapak Ibu Sutrisno, Ibu Kit, Bapak Ibu Abe Sujianto, Bapak Budiono, Ibu Sukini, Bapak Suhendro,
Ibu Berta, dan orang tua kami yang lainnya yang belum kami sebutkan. Di dalam usia mereka yang semakin lanjut, tetapi mereka tetap kuat dan teguh hidup di dalam kasih Tuhan. Bahkan mereka semakin taat dan setia melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan sebagai wujud dan bukti mereka mengasihi Tuhan Allah. Mereka hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam mereka. Tuhan berkati aktivitas yang masih bisa mereka lakukan sehingga menjadi berkat bagi diri mereka, keluarga, maupun juga orang-orang di sekitar mereka. Kami mau berdoa untuk kehidupan gereja di tempat ini. Program-program kegiatan yang bisa kami lakukan di tengah situasi seperti ini. Di antaranya ibadah minggu online, ibadah doa pagi, ibadah kami sore secara online dengan beberapa media sosial yang akan kami gunakan. Kiranya Tuhan berkati program-program dan media yang akan kami gunakan, yang akan kami laksanakan, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya menjadi sarana gereja ini hidup dan mengalami kasih Tuhan, hidup di dalam relasi yang kuat, yang menyatu dan menyeluruh, saling menolong, saling menguatkan dan melayani satu dengan yang lain. Dan melalui pelayanan atau kegiatan gereja yang bisa kami lakukan ini, kami juga dapat menjangkau masyarakat di sekitar kami. Kami menjadi saksi, kami mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui kepedulian kami, melalui sumbangsi, melalui pertolongan yang bisa kami berikan kepada tetangga, kepada teman, kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai gereja untuk menjadi perpanjangan tangan, memberi berkat dan memberikan kebahagiaan atau kesukacitaan bagi mereka melalui perhatian dan hubungan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kesehatan keluarga kami. Tuhan berkati relasi keluarga kami. Dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana keluarga kami hidup di dalam kasih. Bagaimana relasi keluarga kami adalah relasi yang kuat, yang menyatu, yang menyeluruh. Relasi keluarga kami terus ditingkatkan di dalam kedamaian, dalam menghadapi pergumulan hidup keluarga. Terkadang relasi kami terganggu, tetapi kami percaya di dalam kasih Allah, relasi keluarga kami akan dipulihkan, akan dikuatkan kembali. Tuhan berkati pendidikan, pekerjaan, dan segala perjuangan keluarga kami. Kami berdoa bagi anak cucu kami di dalam studi dan pekerjaan mereka. Berikan mereka ketekunan, kepandaian, berikan mereka keberhasilan di dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Tuhan, tuntun anak cucu kami agar mereka dapat mengembangkan diri mereka. Mereka dapat membangun kehidupan iman, karakter, membangun masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Jauhkan dan lindungi anak cucu kami dari segala pengaruh buruk di sekitarnya, dan biarlah justru mereka menjadi garam dan terang bagi teman-teman, bagi pergaulan mereka di sekitarnya. Tuhan berkati masa depan anak cucu kami. Tuhan berkati juga usaha pekerjaan kami untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, menyiapkan kebutuhan masa depan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang menyatakan kasih dengan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga kami. Karena Engkau memelihara kehidupan kami anak-anak. Engkau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi anak-anak ini. Engkau akan berkati setiap jerih lelah, setiap ketekunan, kesungguhan kami di dalam bekerja,
dalam mencari nafkah, semua itu tidak akan sia-sia. Kami akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dan masa depan keluarga kami. Tuhan juga pakai keluarga kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, menjadi sahabat dan saudara bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga jemaat yang merindukan pasangan hidup. Tuhan akan menolong mereka, mempersiapkan, dan pada waktu itu mempertemukan dan mempersatukan mereka dengan penolong yang sepadan yang Tuhan siapkan baginya. Tuhan berkati keluarga jemaat yang merindukan keturunan. Kami percaya Tuhan sedang siapkan mereka, Tuhan sedang membentuk mereka, sehingga pada waktu anugerah keturunan lahir dalam keluarganya, mereka siap menjadi ayah dan ibu, menjadi orang tua yang penuh kasih, yang penuh tanggung jawab, dan setiap kebutuhannya tersedia, tercukupi bagi anak-anak mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa negara kami, para pemimpin kami dari tingkat tinggi pusat sampai tingkat daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga organisasi sosial masyarakat. Tuhan berkati agar semua itu bersatu padu, hidup di dalam